Pelatih Jepang akui sulit menebak permainan skuad asuhan Sintayong. Jebolan Akademi Uruguay dukung perkembangan skuad Garuda. Sudah kembali di lapangan hijau, supporter nantikan debut JIZ di Timnas. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Bawa misi balas dendam, pelatih Jepang akui sulit hadapi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia baru saja menjalani pertandingan hidup mati melawan Jepang dalam laga pamungkas babak penyisihan grup D Piala Asia 2023. Bertanding di Alto Mama, kedua pelatih menurunkan skuad terbaiknya, mengingat pertandingan ini merupakan laga penentu kedua tim untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Terlepas dari hasil pertandingan yang baru usai, pelatih Jepang yakni Hajime Moriyasu sebelumnya mengatakan jika laga ini merupakan laga pelampiasan atas kekalahannya melawan Irak di matchday kedua grup D. Hajime Moriyasu menekankan para pemainnya untuk bermain lebih fokus semenjak peluit dibunyikan. Sebelumnya, ia juga sudah memilih pemain dengan teliti agar tidak ada kesalahan seperti laga sebelumnya. Sementara itu, baik timnas Jepang yakni Takehiro Tomiyasu mengakui bahwa melawan timnas Indonesia bukanlah perkara yang mudah. Pemain Arsenal itu mengatakan seluruh peserta di turnamen besar memiliki kesempatan sama untuk berjaya. Kekhawatiran Tomiyasu bukan tanpa alasan, sebab Indonesia sebelumnya juga bertekad merepotkan Jepang, apalagi beberapa waktu lalu pemain Jepang lainnya membocorkan kelemahan skuad The Samurai Blue. Tentu hal itu demi mencapai babak gugur Piala Asia untuk kali pertama sepanjang sejarah. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia Sintayong sebenarnya memiliki modal apik melawan Jepang. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan bisa mengalahkan The Samurai Blue dengan skor cukup telak yakni 4-1. Ketika itu pelatih 53 tahun tersebut melatih Daegu Warriors di ajang IAFF tahun 2017 silam. Walau begitu, Sintayong mengatakan timnas Jepang saat ini memiliki kualitas yang berbeda sehingga menyulitkan permainan skuad arahannya saat ini. Di samping itu, beberapa supporter mendesak PSSI memperpanjang kontrak Sintayong. Mereka menilai pelatih asal Korea Selatan itu sudah meningkatkan kualitas sepak bola tanah air yang begitu signifikan. Jebolan Akademi Uruguay rasakan efek pemain keturunan. Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 saat ini diisi beberapa pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Tercatat ada 8 nama pemain yang berstatus memiliki darah campuran di skuad Garuda. Kedatangan pemain keturunan di skuad Timnas sebenarnya untuk mendongkrak prestasi skuad Garuda di kancah internasional. Namun ada beberapa pihak yang selalu kontra terhadap pemain keturunan. Padahal kehadiran para pemain keturunan tersebut nyatanya membantu perjuangan skuad Garuda di Piala Asia 2023. Bahkan mereka menjadi tulang punggung skuad arahan Sintayong. Hal tersebut membuat salah satu pemain jebolan SAD Uruguay, Syamsir Alam, buka suara. Ex-penyerang timnas di level umur itu menyebut bahwa dirinya setuju dengan beberapa pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Sebab mereka juga berhak untuk membela tanah lahir leluhurnya. Ia menambahkan jika para pemain keturunan yang ingin membela skuad Merah Putih dipastikan memiliki kecintaannya terhadap timnas Indonesia dan membela mati-matian lambang Garuda di dada. Sementara itu, alumnus SID Uruguay lainnya, Manahati Lestusen, menyebut bahwa pemain naturalisasi harus bisa membantu skuad Garuda meraih prestasi yang lebih baik. Manahati juga mengingatkan pemain muda untuk tetap berani bersaing dengan pemain keturunan. Selanjutnya, Alvin Tuasalamoni menyelipkan pesan-pesan untuk para pemain lokal. Para pemain yang kalah bersaing dengan pemain naturalisasi harus bisa bangkit agar kembali menjadi andalan timnas Indonesia. Dapat diakui memang pemain keturunan yang memiliki kualitas yang jompolan akan mendongkrak prestasi timnas Indonesia. Ditambah lagi pelatih kelas dunia seperti Sintayong bisa membuat skuad Garuda terbang lebih tinggi. Bek tangguh jebolan Belanda siap lakukan debut di timnas. Timnas Indonesia mendapat kabar baik usai berlaga menghadapi timnas Jepang di Piala Asia. Sebagaimana diketahui, usai menghadapi Jepang ini, skuad Garuda akan menjalani laga-laga di hadapannya. Salah satunya ialah laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, di mana mereka akan menghadapi Vietnam pada 21 dan 26 Maret mendatang.
Jelang laga itu, Timnas Indonesia dipastikan akan ketambahan tenaga baru di skuadnya. Ya, Timnas Indonesia berpeluang besar akan diperkuat pemain keturunan asal Belanda yakni Jay Ises. Pemain 23 tahun ini sebelumnya mengalami penyumbatan pada pembuluh darah vena yang membuatnya minggir dari lapangan hijau cukup lama. Namun kini terbaru, klubnya Venezia memberikan update terbaru terkait pemain Timnas Indonesia tersebut. Dilansir dari Instagram resmi klub, Venezia mengunggah serangkaian foto kembalinya Jay Ises ke sesi pemusatan latihan. Sebelumnya, pelatih Paulo Vanoli sudah menyebut bahwa bek 23 tahun itu sudah 100% pulih dari cederanya. Jay Ises pun kemungkinan bakal masuk ke skuad Venezia kala melakoni laga lanjutan Serie B versus Ternana pada Sabtu mendatang. Dengan comebacknya sang pemain ke lapangan hijau, tentu menjadi kabar apik Timnas Indonesia yang akan menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua. Di samping itu, Timnas Indonesia sejatinya tidak hanya akan ketambahan Jay Ises saja di ajang tersebut. Sebab PSSI saat ini sedang mengebut proses naturalisasi dua pemain lainnya, yakni Ragnar Aratmangun dan Tom Haye. Proses naturalisasi kedua pemain ini diharapkan rampung sebelum bulan Maret agar bisa membela Timnas Indonesia ketika bersua Vietnam nantinya.